Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut materi kita masih tentang iman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada B, hari akhir menurut Al-Quran dan hadis. Dasar adanya hari akhir adalah Al-Quran dan hadis, sehingga wajib diimani oleh setiap kaum muslimin. Hari akhir merupakan perkara gaib, artinya tidak dapat dirasakan oleh indera dan tidak dapat dinalar oleh akal. Sehingga untuk dapat mengimaninya harus berdasarkan pada wahyu. Dengan wahyu itulah manusia dapat mengetahui adanya hari akhir, baik mengenai peristiwa kehancuran, kejadian sesudahnya, kesudahan yang harus dilalui, dan kehidupan berikutnya yang akan dinikmati berdasarkan pada keyakinan dan amalan ketika hidup di dunia. Dalil-dalil nakli yang mengupas tentang hari akhir ialah, nah di sini dari mana kita mengetahui adanya hari akhir? Nah, adanya hari akhir itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jadi perkara hari akhir ini termasuk perkara gaib. Apa itu gaib? Nah, sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh indera dan tidak bisa dinalar oleh akal. Tetapi kita wajib mengimaninya kalau suatu saat nanti dunia beserta isinya akan hancur dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, di Al-Quran itu banyak sekali terdapat ayat atau dalil nakli. Dalil nakli ini adalah dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang mengupas tentang hari akhir. Nah, di antaranya akan Ibu jelaskan di bawah ini. A. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hajj urutan ke-22 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua manusia di alam kubur. Quran surah Al-Hajj urutan ke-22 ayat 7. B. Firman Allah di dalam Al-Quran, Quran surah At-Taha urutan ke-20 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna as-sa'ata atiyatu akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran surah At-Taha urutan ke-20 ayat 15. Nah, di antara dua dalil ini adalah dua di antara surat di dalam Al-Quran yang menerangkan peristiwa hari akhir. Nah, Ibu mulai dari Quran surah Al-Hajj ayat 7. Nah, di ayat ini hari kiamat itu pasti akan datang, dan kita tidak boleh ragu akan datangnya hari akhir ini, dan Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Nah, ini terjadi pada saat peniupan sangkakala yang kedua. Sangkakala pertama yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil, tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Nah, tiupan pertama itu adalah penghancuran alam semesta. Kemudian tiupan sangkakala kedua adalah pembangkitan manusia dari alam kubur. Nah, inilah dalilnya Quran surah Al-Hajj ayat 7. Nah, kemudian kita masuk ke Quran surah At-Taha ayat 15. Nah, di Quran ini hari kiamat itu pasti akan datang. Allah merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap manusia itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Nah, hari kiamat ini memang Allah rahasiakan waktunya, dan hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, tapi kenapa Allah rahasiakan? Supaya tiap-tiap manusia itu dibalas sesuai dengan amal perbuatan. Bayangkan nak, kalau seandainya kita tahu nih nak, kita mati besok misal, atau minggu depan, atau tahun depan. Nah, ketika kita tahu kapan kita mati, kita nanti di saat-saat akhir mati kita baru berbuat baik. Tetapi apabila Allah rahasiakan ini, tidak ada yang tahu kapan ajal seseorang itu. Nah, sengaja Allah rahasiakan waktu ini supaya tiap-tiap sesuatu itu dibalas sesuai dengan amal perbuatan. C. Tanda-tanda datangnya hari akhir. Sebagai bentuk kasih sayang Allah, kita dapat mengetahui tanda-tanda datangnya hari akhir berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
tanda-tanda datangnya hari kiamat, misalnya sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar urutan ke-54 ayat pertama sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabat sa'atu wansyaqqal qamar. Artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Nah, kita tahu mukjizat Nabi Muhammad adalah membelah bulan. Pada saat itu Nabi Muhammad ditantang oleh kaum kafir Quraisy, "Wahai Muhammad, kalau benar kau seorang rasul, coba kau belah dulu bulan." Nah, pada saat itu dengan izin Allah, Nabi Muhammad itu dengan satu jarinya menunjuk ke bulan dan pada saat itu bulan terbelah menjadi dua. Nah, ini kita tahu mukjizat ini mukjizat Nabi Muhammad yang sudah berlangsung 1440 tahun yang lalu. Berarti kurang lebih sudah 14 abad yang lalu. Nah, disinilah di ayat Al-Quran bagaimana diterangkan telah dekat datangnya apa nih? Datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Nah, ini berdasarkan Quran surah Al-Qamar ayat pertama. Berikut adalah dalil dari hadis Rasulullah mengenai tanda-tanda datangnya hari akhir. Nah, sementara itu dalam sebuah riwayat Muslim dari Huzaifah dan Asy'ad Al-Ghifari yang artinya Rasulullah SAW menengok kami ketika kami sedang berbincang-bincang seraya bertanya, "Apa yang kalian perbincangkan?" Jawab para sahabat, "Kami sedang berbincang-bincang mengenai hari akhir." Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan pernah terjadi sebelum terlihat 10 tanda. 1. Ad-dukhan, asap atau kabut. 2. Dajjal, si penipu besar. 3. Dabbah, hewan melata. 4. Matahari terbit di barat. 5. Turunnya Isa anak Maryam. 6. Ya'juj dan Ma'juj. 7. Gerhana di timur. 8. Gerhana di barat. 9. Gerhana di Jazirah Arab. 10. Api menyala di Yaman menghalau umat manusia ke mahsyar atau tempat berkumpul." Nah, ini adalah dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Huzaifah dan Asy'ad Al-Ghifari. Coba kita perhatikan sekarang 10 tanda-tanda ini. Yang disebutkan 10 tanda ini, yang pertama adalah abduhan, asap atau kabut. Nanti ketika menjelang datangnya kiamat kubro atau kiamat besar, akan ada abduhan, asap atau kabut. Nah, dari asap atau kabut ini banyak nanti umat muslim yang akan meninggal dunia. Sementara orang kafir tidak merasakan, tidak terdampak efek daripada abduhan ini. Kemudian Dajjal, si penipu besar. Mungkin kalian pernah mendengar kata nama Dajjal ini. Nah, nanti di perjumpaan kita di sekolah akan Ibu terangkan. Kemudian Dabbah, hewan melata. Nah, Dabbah, apa itu hewan melata? Hewan melata adalah hewan yang berjalan menggunakan perutnya. Nah, hewan ini hewan yang akan keluar dari dalam perut bumi dan kita belum pernah melihat hewan ini sama sekali. Belum pernah ada hewan seperti ini, namanya Dabbah. Kemudian keempat, matahari terbit di barat. 5. Turunnya Isa anak Maryam. Kita tahu bahwa Nabi Isa itu diangkat Allah ke langit dan kita tidak pernah menemukan makam kuburan dari Nabi Isa alaihissalam. Dan yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa, melainkan adalah Yudas Iskariot, murid Nabi Isa yang berkhianat. Kemudian 6. Ya'juj dan Ma'juj. 7. Gerhana di timur. 8. Gerhana di barat. 9. Gerhana di Jazirah Arab. 10. Api menyala di Yaman menghalau umat manusia ke mahsyar tempat berkumpul. Nah, sampai sini Ibu punya catatan untuk kalian. Tolong kalian hafalkan dalil tentang adanya hari akhir, yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Kahf ayat 7 dan Toha ayat 15. Ini tolong dihafal ayatnya beserta artinya. Nanti berjumpaan berikutnya Ibu akan panggil satu persatu ke depan. Apa itu hafalannya? Nah, Ibu ulang lagi Quran surah Al-Kahf ayat 7 dan Quran surah Toha ayat 15. Nah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.